Desa Jaro merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Jaro, merupakan wilayah paling utara di Kabupaten Tabalong. Kecamatan Jaro dikenal dengan pemandangan alamnya yang indah, serta pertaniannya yang tergolong maju di Tabalong. Desa kecil di pelosok Kalimantan Selatan ini mengajarkan kemandirian dalam bidang pertanian dan peternakan. Masyarakat di wilayah ini sudah bisa swasembada pangan sejak awal tahun 80-an. Hal ini karena mayoritas petani yang ada di wilayah tersebut adalah petani asal Jawa. Kini Jaro sedang mencoba melebarkan sayap dalam bidang peternakan. Untuk saat ini, Jaro merupakan kecamatan dengan tingkat populasi sapi tertinggi dibanding dengan 11 kecamatan lain di Kabupaten Tabalong. Nah, ketika kita berbicara mengenai sektor peternakan, tentu tak luput dari sosok petugas penyuluh lapangan. Untuk itulah pada episode Profesiku kali ini kita akan mendengar sedikit cerita dari seseorang yang berprofesi sebagai petugas penyuluh lapangan. Namanya Muhammad Husnayani, kelahiran Kabupaten Banjar 24 Januari 1968. Sekarang ia berprofesi sebagai penyuluh pertanian yang bertugas di Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Muara Uya. Tinggal di Desa Jaro, Kabupaten Tabalong. Di wilayah inilah ayah dua anak ini mengabdikan dirinya dengan berbagai rutinitas. Jadi profesi saat ini yaitu sebagai penyuluh pertanian, tepatnya penyuluh pertanian urusan programa di Balai Penyuluhan Pertanian Muara Uya. Sebagai penyuluh pertanian kan kita pada tahun 1988 kita diangkat sebagai CPNS. Nah dari situ kita sudah menjadi penyuluh pertanian ya sampai sekarang 88 berarti sekitar 29 tahun dah. Iya, sekitar 29 tahun. Semenjak tahun 1997 silam, lelaki ramah dan periang ini juga mempelopori pengembangan sapi di Kabupaten Tabalong melalui metode inseminasi buatan atau kawin suntik. Selain sebagai PPL, bapak dua orang anak ini juga dipercaya sebagai petugas inseminator, yakni petugas inseminasi buatan untuk wilayah Jaro dan sekitarnya. Alhamdulillah dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong, kita selain sebagai penyuluh pertanian tadi, kita merangkap sebagai inseminator di Kecamatan Jaro ini. Sudah mulai tahun 1997. Jadi habis kita sekolah 1996-1997 kita sebagai inseminator. Jadi kita dibikinkan SK secara definitif untuk sebagai petugas inseminator. Inseminator atau petugas inseminasi buatan bertugas melakukan penyuluhan kepada peternak sapi dan kambing untuk dilakukan suntik kehamilan. Inseminator berkedudukan sebagai pekerja teknis lapangan bidang peternakan. Selain sebagai inseminator, lelaki 49 tahun ini juga dipercaya sebagai petugas paramedik, pemeriksa kebuntingan ternak PKB, dan petugas ATR untuk wilayah Kecamatan Jaro. Tidak hanya itu, ia juga diminta untuk mengajar di salah satu sekolah menengah kejuruan yang ada di Kecamatan Jaro. Selain inseminator, kita juga sebagai paramedik, jadi petugas paramedik kesehatan hewan yang membantu pos kesehatan hewan itu untuk menangani sapi-sapi yang sakit. Jadi sapi-sapi sakit kita tangani. Ini sebagai paramedik ya, paramedik kesehatan hewan ya. Nah selain itu juga kita bertugas sebagai pemeriksa kebuntingan. Jadi pemeriksa kebuntingan artinya setelah tadi sapi itu dikawinkan, nah misalnya 21 hari dia tidak meminta kawin, nah baru 2 bulan nanti kita periksa sapi itu apakah bunting atau tidak, itu petugas pemeriksa kebuntingan. Nah selanjutnya kita juga diberi kepercayaan sebagai petugas ATR. Jadi petugas ATR itu adalah petugas yang membantu dokter hewan untuk memeriksa sapi itu apakah majir atau bisa berproduksi, apakah bisa beranak atau tidak.
Jadi kita periksa itu, misalnya sapi tadi misalnya beberapa kali kawin, ternyata tidak bunting-bunting, kita periksa. Nah setelah kita periksa, itu apakah ada gangguan reproduksinya atau tidak. Nah kalau misalnya sudah kita periksa tadi, baru kita laporkan kepada dokter hewan. Nah jadi dokter hewan nanti yang memberi rekomendasi sapi itu boleh dipotong atau tidak. Jadi dokter hewan yang memberi rekomendasi itu. Kita sebagai petugas ATR tadi. Kita selain bertugas sebagai petugas-petugas yang tadi saya sebutkan, kita juga dimintakan oleh pihak sekolah SMK Kecamatan Jaro, kita ikut mengajar di sana. Jadi untuk mengisi materi yang ada di mata pelajaran yang ada di SMK tersebut. Karena di SMK tersebut seperti kita ketahui bahwa SMK kan baru, jadi kekurangan tenaga, secara otomatis beliau meminta kepada kita untuk bisa mengisi acara di sana. Gitu. Keahliannya di bidang peternakan sudah ia dapatkan ketika menuntut ilmu di Sekolah Peternakan Menengah Atas di Plehari. Ketika sudah diangkat menjadi PNS, ia juga pernah mendapat tugas belajar di Akademi Penyuluh Pertanian Bidang Peternakan di Magelang pada tahun 1993. Kita pernah sekolah di Sekolah Peternakan Menengah Atas di Plehari. Jadi khusus menangani masalah peternakan. Nah terus pada tahun itu tahun 83 sampai tahun 86. Nah pada tahun 1993 kita ada mendapat kesempatan untuk tugas belajar di Magelang, yaitu belajar di sekolah Akademi Penyuluh Pertanian di bidang peternakan. Jadi selama 3 tahun kita di sana. Nah setelah itu kita meneruskan sekolah lagi pada tahun 2000 kita sekolah ikut kuliah di Universitas Islam Kalimantan di Banjarmasin, mengambil jurusan Fakultas Pertanian, mengambil jurusan Produksi Peternakan. Jadi itulah yang melatar belakangi kita mengapa kita bekerja di banyak ke peternakan, ke profesi kita itu. Bapak 2 orang anak ini mengungkapkan sebagai Menteri Ternak rutinitasnya tak lepas sebagai pelayan masyarakat di bidang peternakan. Seperti melayani masyarakat yang ingin mengawinkan sapi mereka, melakukan pemeriksaan sapi yang sakit, sampai dengan memeriksa sapi yang sedang bunting. Kalau sibuk sih keseharian kita, biasanya kan kita mengalir ya, tidak begitu sibuk, artinya pagi hari kita mengawinkan sapi. Kalau ada yang melapor ada sapi yang sakit, kita obati. Kalau pagi hari biasanya kegiatan untuk peternakan biasanya pagi hari dan sore hari. Jadi kalau pagi hari misalnya pagi-pagi kita mengawinkan sapi dan mengobati sapi. Nah terus sekitar jam 9 nanti kita bawa berangkat ke kantor. Jadi ke kantor, ke Balai Penyuluhan Pertanian Moruya. Nah sampai di sana jam 3, sepulang dari sana biasanya pasien sudah menunggu. Nah kita biasanya pasien menunggu itu biasanya salah satunya yaitu sapi mau kawin. Nah jadi kita kerjakan. Nah kadang-kadang tiap hari itu berulang. Nah kadang-kadang kita pada malam hari pun biasanya ada kegiatan juga. Misalnya ada teman-teman dari penyuluh yang minta dampingi dengan kita sebagai orang BPP. Nah jadi kita ikut melakukan penyuluhan pada malam hari. Nah itu muter antara 2 kecamatan nih, Jaro dan Muaruya. Biasanya seperti itu. Nah terkadang tengah malam pun terkadang ada sapi yang mau melahirkan, yang kesulitan melahirkan, kita bantu juga biasanya. Jadi kegiatan rutin kita ya seperti itu. Dengan banyaknya profesi yang ia geluti dalam satu waktu membuatnya harus cekatan dalam membagi waktu. Menurut Husnayani, banyaknya profesi yang ia miliki tak lepas dari minimnya sumber daya manusia di bidang peternakan, terutama mereka yang bertugas di lapangan dan memiliki sertifikat khusus tersebut. Sebenarnya kalau kita atur waktu rasanya tidak tumpang tindih juga.
karena kita tahu di Kabupaten Tabalong ini petugas peternakan ini sangat minim sekali. Nah, ini yang mengakibatkan terjadi semacam merangkap-rangkap lah sebagai petugas karena kekurangan tenaga. Jadi karena kita mempunyai keahlian sana, ya kita sandang terus gitu, artinya kita sandang terus. Nah, alhamdulillah untuk kebetulan di Kabupaten Tabalong ini yang petugas ATR tadi cuman satu-satunya di Jaro aja yang ada. Nah, jadi cuman kita sendiri. Nah, jadi otomatis ya kalau dibilang sibuk ya sibuk gitu loh. Jadi kalau ada misalnya ada kegiatan-kegiatan itu terpaksa kita membantu dokter hewan untuk meriksai yang ganggu, ya sapi-sapi yang ada gangguan-gangguan reproduksi tadi.